Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, kita akan membahas bagaimana seorang Gibran Rakabuming Raka yang banyak masyarakat Indonesia yang mengatakan dia adalah pemimpin masa depan. Nah, dari sudut pandang saya secara pribadi, kenapa Gibran ini pantas untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa rakyat Indonesia bisa menjadi sejahtera? Karena lewat sudut pandang saya, teman-teman, saya melihat Gibran ini itu sifat nilai-nilainya itu tidak beda jauh dengan bapaknya ya, dengan Pak Jokowi. Gibran ini adalah seorang pemimpin yang mampu untuk mengatasi kebencian, fitnahan dan tuduhan yang dituduhkan atas dirinya. Dia mampu untuk menghadapi semuanya itu dengan tenang dan tidak buru-buru mengeluarkan kemarahan, emosi, menampilkan bahwa dirinya tersakiti atas fitnahan itu. Tapi dia begitu tenang untuk menyampaikan, untuk mengekspresikan perasaannya, sikapnya teman-teman, atas setiap tuduhan yang dituduhkan atas dirinya. Padahal Gibran masih muda. Akan tetapi inilah kita melihat bagaimana seorang Joko Widodo yang berhasil menanamkan nilai-nilai luhur terhadap anak-anaknya. Gibran membalas kebencian dengan begitu tenang, tidak menunjukkan bahwa dia membenci orang yang membenci dirinya, orang yang menuduh dan memfitnah dia, tapi dia menunjukkan sikap yang negarawan, sikap layaknya seorang pemimpin yang bijaksana. Dan saya percaya dari situlah akan berangkat ratusan juta dukungan atas Gibran Rakabuming Raka, teman-teman. Ini sudut pandang saya. Karena Gibran Rakabuming beda dengan pemimpin-pemimpin yang mungkin kebanyakan kita lihat ya di mana ketika mereka menghadapi fitnahan atas diri mereka, tuduhan, mereka itu langsung marah-marah, emosi, teman-teman. Tapi Gibran, Pak Jokowi itu menanggapi sebuah kejahatan, fitnahan, tuduhan atas mereka dengan cara yang benar-benar bijaksana, saya pikir. Dan itu tidak mengurangi wibawa mereka dalam menyampaikan itu di acara televisi. Kali ini Gibran di SCTV, teman-teman ya. Gibran ini mampu, teman-teman, untuk tidak mengentertain perasaannya atas tuduhan kelamin, tapi dia menanggapi dengan bijaksana. Kita akan saksikan beberapa cuplikan Gibran Rakabuming Raka di acara Gibran Bicara bersama Retno Pinasti, teman-teman, di acara stasiun televisi di SCTV eksklusif bersama Gibran. Dan di sana Gibran menyampaikan bagaimana segala sesuatu terkait dengan ijazah ini. Sebelum kita masuk di sana, teman-teman yang mau ingin kaos seperti yang saya pakai ini, kami termulia, orang-orang termuliakan ya. Silahkan teman-teman bisa tulis di nomor telepon di bawah ini. Ini nomor WA saya. Silahkan melakukan pemesanan di sana. Mohon maaf tidak menerima COD, teman-teman, karena kalau lewat Shopee itu overload, teman-teman. Ya, sangat bermasalah ekspedisi pengirimannya. Oke ya, kita akan saksikan sama-sama videonya. Part 1 dulu. Kedatangan tamu yang sedang jadi trending topik karena baru kembali dari KTT G20. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih, Bu Mas Rano. Wapres, how are you doing? Baik, sehat. Thank you for coming ya Mas ya. Terima kasih. Shall we continue the interview in Indonesia or in English? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Cintai Karena bahasa kemarin Indonesia. siapa tahu nih masih ke bawah hawa-hawa KTT G20 kan Mas Wapres pakai full Inggris waktu di situ. Ya. Mas Wapres, tapi ini cukup kaget ya publik karena selama ini kan biasanya Presiden Prabowo ya yang hadir ke event-event internasional atau ke berbagai lawatan gitu. Dan media sendiri ini baru terinfo itu H-1 Mas, bahwa Mas Wapres yang akan berangkat ke G20. Nah kalau Mas Wapres sendiri H- berapa atau udah jauh sebelumnya ditugasi ya oleh Presiden dan seperti apa arahannya Mas? Penugasan resminya itu Senin malam. Senin Saya malam. berangkat Jumat pagi. Ya masih ada inilah waktu 4 untuk hari. berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, Kemenlu, Menko Perekonomian, Pak Seska, Pak Mensesnek. Tapi cukup Waktu mepet yang ya Mas ya? Untuk kami ini karena ini sebagai sudah KTT besar. pembantu presiden ditugaskan kapan saja, di mana Harus saja, selalu siap. harus selalu siap. Jadi nggak Merinding. gelagapan gitu Mas ya? Enggak, insya Allah
aman kemarin. Ada persiapan khusus kemarin sebelum berangkat? Ya, kami berkoordinasi dengan kementerian terkait. Kita rangkum apa-apa saja yang harus kita sampaikan. Karena ini event besar, G20 Summit yang paling bersejarah. Pertama kalinya diadakan di Afrika. Dan ini kesempatan yang baik untuk Indonesia menyuarakan posisinya di mata dunia. Oke, keren ya teman-teman ya. Yang pertama, dari perbincangan ini kita tahu bahwa Pak Prabowo itu begitu percaya terhadap Mas Gibran. Bahkan dalam forum sebesar ini, mempercayakan Gibran untuk hadir di sana. Padahal kita tahu bahwa Pak Prabowo seperti yang dia katakan, itu selalu hadir di dalam acara-acara internasional. Ya, itu bagian Pak Prabowo lah. Hal untuk bagaimana hubungan Indonesia dengan negara-negara yang lain. Tapi Pak Prabowo tetap melihat Gibran harus diberikan sebuah pengalaman untuk berada di forum dunia seperti itu. Inilah hebatnya Pak Prabowo. Memandang Gibran adalah sosok yang pantas untuk dia berikan kepercayaan untuk Gibran pengalamannya semakin matang. Agar supaya seperti ini persiapan teman-teman. Menjadi pemimpin masa depan harus seperti ini. Ya. Yang kedua, saya merinding ketika Gibran mengatakan bahwa kapan kami ini adalah pembantu presiden, kapanpun ditugaskan harus siap, ya, nggak ada cerita mepet-mepet. Kapanpun ditugaskan harus siap sebagai pembantu presiden. Betapa bersyukurnya seorang presiden kita Pak Prabowo Subianto mendapatkan wakil presiden seperti Gibran Rakabuming Raka yang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk membantu meringankan tugas seorang Presiden Prabowo. Pak Presiden Prabowo, Anda tepat memilih wakil presiden. Good job Pak, good job ya. Kita next. Mas Wapres, sebagai penutup, saya ingin bacakan satu pertanyaan. Bentar ini aja ya. Tadi penutup. Ijazah Ini soal ijazah. sudah dipermasalahkan dari zaman saya wali kota. Sudah saya tunjukkan ke publik ijazah saya. Oh, sudah sempat ditunjukkan ya? Udah, nanti kalau ada klipnya ya, tunjukin aja. Saya pernah menunjukkan ijazah saya. Waktu pertama menunjukkan waktu wali kota ya Mas ya? Iya, karena dari zaman wali kota sudah dipermasalahkan. Ya udah, langsung saya tunjukkan. Nih, ini dipermasalahkan lagi, ya udah. Akhirnya dari sekolah saya berinisiasi untuk melakukan press release. Tapi ya pro dan kontra gini hal yang biasa. Dan ya ini kita anggap aja pernak-pernik demokrasi lah. Kedua, pernak-pernik demokrasi. Inilah yang saya salut terhadap Gibran ini teman-teman. Ya, sekalipun teman-teman ya, ini sudah dipersoalkan sejak lama. Dia sudah menunjukkan ijazahnya. Ya, ada kelompok-kelompok para pembenci yang mengatakan, kan gampang, silakan tunjukkan ijazahnya semua selesai. Enggak. Buktinya Gibran sudah lama menunjukkan ijazahnya. Apakah itu selesai? Enggak, terus dipermasalahkan. Bahkan dari sekolah tempat Gibran menuntut ilmu sudah melakukan press release. Mereka juga tidak percaya teman-teman. Jadi apakah sebuah statement yang mereka bangun, tunjukkan saja ijazahnya itu selesai, itu hanyalah karangan bullshit mereka saja. Omong kosong saja, hanya ingin membangun sesuatu hal yang buruk agar supaya masyarakat berpikir, kenapa sih nggak mau tunjukkan? Kenapa sih? Kan tunjukkan langsung selesai. Nggak bakalan selesai, come on. Gibran sudah lama menunjukkan ijazahnya, tapi sampai detik ini terus dipermasalahkan. Ya, seperti Pak Jokowi, UGM sudah memberikan pernyataan. Sama seperti Mas Gibran ya, tempatnya menimba ilmu sudah menunjukkan press release menyatakan bahwa Gibran adalah lulusan dari sana. Tapi apakah mereka percaya? Tidak sama sekali. Karena tujuan mereka bukan ingin mencari kebenaran, tapi hanya untuk mendowngrade reputasi politik Pak Jokowi dan keluarganya. Makanya Gibran mengatakan bahwa biarkan saja, pro dan kontra gini itu biasa terjadi. Anggap saja ini adalah sebuah pernak-pernik demokrasi. Padahal ini bukan pernak-pernik demokrasi teman-teman. Ini adalah sebuah tindakan-tindakan yang mengandung unsur pidana, yang dimana mereka berusaha untuk mencemarkan nama baik. Dengan ya seperti yang kita curigai selama ini, bahwa mereka berusaha untuk mendowngrade Gibran agar supaya ada seseorang yang bisa naik menggantikan Gibran. Siapa tuh kalian tahu kan jalan-jalannya? Ya, cara-cara yang licik mereka pakai, tapi Gibran
menanggapi dan melihat dari sudut pandang berbeda dengan kita. Kalau kita melihat bahwa mereka ini melakukan tindakan-tindakan yang jahat, fitnahan, keji, tuduhan yang tidak pernah ada habisnya, dan kita melihat bahkan ada yang marah-marah sampai mengutuk mereka, para pembikin gaduh negeri ini. Tapi Gibran itu melihat dengan cara pandangnya sendiri, teman-teman. Dia melihat bahwa ini adalah pernak-pernik demokrasi. Ketika saya berbicara, ketika saya melihat Gibran berbicara secara langsung ketika di Istana Wakil Presiden, banyak hal yang dia sampaikan yang itu membuka wawasan saya. Bahwa Gibran ini menjadikan kebencian atas dirinya, fitnahan, tuduhan, setiap caci maki dan cemooh atas dirinya adalah sebuah batu loncatan untuk dia menginjak jadi menapak lebih tinggi, teman-teman. Gibran ini adalah sosok yang mampu mengelola sesuatu yang jahat yang ditujukan atas dirinya menjadi sebuah hal yang baik, yang positif dan bermanfaat. Ini yang akan membuat dia semakin tinggi dan semakin besar, teman-teman. Saya percaya Gibran akan menjadi pemimpin yang mungkin bisa lebih besar dari Pak Jokowi, bapaknya. Ya, kita lihat cuplikan yang terakhir. Mas Wapres, sebagai penutup, saya ingin bacakan satu pertanyaan dari netizen ya Mas ya. Saya mau nanya Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika banyak yang menghujat Bapak semenjak Bapak menjadi wakil presiden? Ini dengar ya. Ya, tidak masalah sih itu. Tuh, aku jadi pengen nangis. Ya, jadi sedih, teman-teman. Ya kok jadi melo gini aku, teman-teman. Yaitu bukti bahwa demokrasi di negara kita berjalan dengan baik. Masukan, evaluasi, hujatan itu semuanya kita terima untuk perbaikan ke depan. Yang jelas ya kita tidak perlu baper, tidak perlu bersedih. Semua kekuatan, tenaga pikiran kita fokuskan untuk memastikan sekali lagi program visi misi presiden berjalan dengan baik. Itu. Terima kasih sudah luar biasa. Itulah makanya kenapa saya katakan Pak Prabowo, Anda sangat beruntung mempunyai wakil presiden seperti Gibran yang tidak mau menghabiskan energi untuk meladeni kebencian yang dituduhkan atas dirinya. Tidak menggunakan energi untuk membaca chat-chat hujatan kemudian baper ya, kemudian merasa diri paling dihujat, tidak, teman-teman. Tapi dia mau menghabiskan energinya, menghabiskan kekuatannya untuk menjalankan program Presiden Prabowo. Luar biasa nggak, teman-teman? Inilah, teman-teman ya, pemimpin masa depan yang patut kita support, kita dukung sepenuhnya. Ya, karena jika ada pemimpin yang tidak sibuk klarifikasi sana-sini atas kebencian, tuduhan atas dirinya, tapi lebih fokus bekerja, dukunglah dia, teman-teman. Jika kalian mendapatkan ada seorang pemimpin yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan, dukunglah itu orang baik, teman-teman. Jika kalian melihat ada pemimpin yang melihat dengan kacamata yang berbeda atas setiap kejahatan-kejahatan yang dituduhkan terhadap dirinya, dukunglah. Ya, teman-teman ya. Orang yang menjahati dirinya saja dia kasihi, apalagi orang yang mendukungnya, teman-teman. Apalagi rakyat yang dicintainya. Luar biasa sih. Gibran pasti jadi presiden. Saya percaya, teman-teman ya. Kita kawal terus, jangan sampai ada pihak-pihak yang berusaha. Ya biarkan saja Mas Gibran santai dengan pekerjaannya. Kita yang terus menangkal hoax atas Gibran yang dituduhkan kepada wakil presiden kita, teman-teman ya, juga bersama Pak Prabowo. Dukung terus penuh Mas Gibran. Saya mengambil komitmen seperti itu. Bagaimana dengan kalian ya, teman-teman ya? Bagaimana dengan pembahasan kita hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.